Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Kali ini adalah episode ke-64. Gimana kabarnya Sobat Jatim? Kita lama banget gak ketemu. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu evakuasi inklusif dalam penanggulangan bencana. Karena faktanya Sobat Jatim, bencana itu bisa menimpa siapa saja. Tetapi tidak semua orang bisa mengakses informasi, evakuasi dan perlindungan dengan cara yang sama. Nah, pada hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh dua sosok yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif tentunya. Yang pertama ada Ibu Maskurun, yaitu penggerak unit layanan disabilitas PB Jatim dan Ketua Gerkating Jawa Timur. Beliau adalah bagian penting dalam perjuangan teman-teman tuli agar tidak lagi tertinggal saat terjadi bencana. Selamat datang Bu Maskurun. Selamat datang, ya, terima kasih. Baik, dan yang kedua sudah hadir juga Pak Denny Kurniawan sebagai Ketua Pertunik Kabupaten Pasuruan. Beliau juga aktif di ULDPB dan mewakili suara teman-teman tunanetra dalam sistem kebencanaan yang inklusif. Senang sekali bisa ngobrol hari ini Pak Denny, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi dari mana Bapak sebelum ke sini? Sebelum kesini ada kegiatan di sebelah di daerah Gubeng. Di daerah Gubeng. Betul. Nanti Baik. lanjut ke sana lagi setelah ini. Wah, sangat padat ya. Bapak-bapak dan ibu ini tuh benar-benar padat sekali agendanya. Semoga selalu diberi kesehatan Amin. dan bisa memberikan advice yang baik untuk masyarakat Jawa Timur. Mantap, terutama untuk Sobat Jati. Betul. Baik, mungkin Pak Denny mau menyapa Sobat Jatim secara langsung dulu? Nggak apa-apa, monggo. Boleh. Ya, Sobat Jatim, selamat hari ini ya, karena pastikan yang nonton bisa jam berapa saja. Betul. Gitu. Mudah-mudahan semuanya sehat karena bulan-bulan ini bulan yang belum bisa disesuaikan ya antara musim kemarau atau musim Hujan. musim hujan, betul. Sehingga disinilah pentingnya kita mengenal bagaimana mengevakuasi bencana secara inklusif. Baik. Untuk Ibu Maskurun atau panggilannya Bu Yuyun ya? Bu Yuyun. Iya. Ya, panggilannya Bu Yuyun. Iya. Mungkin Bu Yuyun bisa langsung menyapa Sobat Jatim? Halo, Jawa Timur. Saya di sini senang sekali untuk bisa menyapa teman-teman semua yang ada di Jawa Timur. Kita di sini berkaitan tentang bagaimana disabilitas dalam menghadapi bencana. Oke, mungkin kita bisa tepuk tangan. Iya. Tapi kalau temen tepuk tangannya temen dulu gini. Iya, betul. Berarti saya tadi gini sendiri. Baik, kita saling melengkapi ya Pak ya hari ini. Baik. Nah, kali ini saya ingin mulai dari sebelum kita masuk ke ULDPB itu apa, kenapa itu bisa dibentuk di Jawa Timur, saya ingin mulai dari cerita Bu Yuyun dulu. Nah, Ibu kan adalah salah satu penggerak ULDPB. Boleh diceritakan bagaimana Ibu pertama kali terlibat dalam gerakan ini? Apakah ada pengalaman pribadi yang membuat Ibu tergerak untuk masuk ke ULDPB ini? Silakan. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Yuyun. Saya dulu dari tahun 2006 saya sudah terjun di penanggulangan bencana, khususnya untuk di Jawa Timur. Saya terus bergerak di dalam bidang tersebut tentang penanggulangan bencana. Sebab kenapa? Karena wilayah Jawa Timur adalah wilayah yang rawan. Dan saya meyakini bahwasanya dulu itu belum ada relawan disabilitas khusus Jawa Timur. Sampai sekarang di tahun sebelum tahun 2025, 2018, saya dipilih mewakili Indonesia, satu orang disabilitas tuli di Australia, mewakili terkait acara kebencanaan. Itu acara penanggulangan kebencanaan terkait disabilitas di Asia Pasifik. Itu banyak teman-teman di Asia Pasifik yang hadir, pelatihan, ikut pendidikan kebencanaan. Kita bisa terlibat langsung di dalam kebencanaan tersebut. Itu penting untuk teman-teman disabilitas, khususnya untuk disabilitas Jawa Timur. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ada ide-ide terkait bagaimana disabilitas hadir dan tampil di dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur. Nah, ULDPB ini penting untuk teman-teman disabilitas khususnya di Jawa Timur.
Karena kita punya hak untuk bisa memenuhi dan melindungi kebutuhan dari teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas tuli di dalam kebencanaan seperti itu. Terima kasih. Nah, apa yang membuat Ibu ambil bagian di ULD ini? Karena ULD-PB itu penting, kita punya hak untuk bisa memenuhi dan melindungi sesuai dengan undang-undang yang sudah ada terkait dengan disabilitas dan penanggulangan bencana. Itu tahun berapa? Di tahun 2016 pada nomor Undang-Undang nomor 8. Dan juga terkait Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kita punya hak untuk bisa memenuhi kebutuhan. Jadi kalau disabilitas itu bukan sebagai objek, tapi kita bisa menjadi subjek. Kita harus bisa aktif untuk berpartisipasi di dalam penanggulangan bencana, seperti itu. Baik, untuk Pak Denny, Siap. pertanyaan yang sama Bapak. Oke. Mengapa Bapak harus ambil bagian di ULDPP ini? Sebelum kita masuk ke ULDPP itu apa? Bapak? Ya. Kenapa saya bisa mengambil bagian di ULDPP? Yang pertama, Oke. mungkin kalau tadi Bu Yuyun juga menceritakan sejarah, saya juga menceritakan sejarah ya. Betul, monggo Pak. Jadi yang pertama itu saya mengenal kebencanaan itu terlambat, lebih Oh, dulu Bu Yuyun. oke. Jadi saya kan juga announcer ya. Iya, 2018. kelihatan sih suaranya announcer banget. 2018 radio kami itu dapat proyeknya BNPB Oke. tentang drama radio yang beredukasi tentang kebencanaan. Baik. Nah, di situ saya punya ide ini kalau diterapkan ke disabilitas bisa enggak ya? Mhm. Terutama teman-teman tunanetra. Karena waktu itu dramanya banyak mengupas tentang gempa dan banjir. Iya. Sehingga waktu itu saya meyakini teman-teman tunanetra belum banyak yang tahu kalau terjadi gempa itu harus melindungi kepala, berada di bawah kolong meja, berada di tempat yang aman, nggak boleh panik gitu kan. Betul. Ini kayaknya penting disampaikan ke tunanetra. Teman-teman. 2019 saya mencoba menyampaikan di Pertuni Kabupaten Pasuruan. Waktu itu saya masih wakil ketua. Saya sampaikan dengan materi dasar, saya hanya mendengarkan dari edukasi di radio itu. Saya sampaikan apa adanya, tiba-tiba ada pertanyaan dari teman yang saya belum tahu harus jawab apa. Gitu. Akhirnya di situ keminatan saya untuk banyak belajar tentang kebencanaan melalui YouTube dulu. Sampai pada akhirnya 2023 saya diundang, diajak untuk mendampingi salah satu ketua FPRB, Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kecamatan Grati, untuk ngajak saya karena butuh undangan 2 orang gitu kan. Nah, akhirnya sosialisasi tentang kebencanaan di situ di FPRB Kabupaten Pasuruan. Di situ salah satu kepala bidangnya BPBD Kabupaten Pasuruan begitu ketemu saya kayak gayung bersambut, Mas. Oh iya. Karena BPBD itu punya program untuk disabilitas, tapi beliau sendiri tidak tahu harus kemana menghubungi disabilitas. Oh. Akhirnya nanya-nanya ke saya, Mas, selain tunanetra ada organisasi apa saja? Saya jelaskanlah, ada beberapa organisasi. Ada Gerkatin, DMI, HWDI gitu kan. Akhirnya beliau banyak ngobrol dengan saya dan melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana disabilitas saat menghadapi bencana. Terjawablah sudah keinginan saya di 2018 waktu itu, sampai pada akhirnya program Siap Siaga melalui LPBI-NU meminta narasumber disabilitas untuk edukasi terhadap bencana di wilayah desa. Ada 8 desa waktu itu yang menjadi dampingan teman-teman LPBI-NU yang didukung oleh Siap Siaga. Akhirnya saya salah satu fasilitator. Ternyata banyak temuan di sana. Ada teman-teman tunarungu yang ketika ada banjir diteriak-teriak ya tidak ada gunanya. Karena kan memang teman-teman harus kalau bicara dengan teman-teman tunarungu bicara atau teman-teman tuli kan dengan bahasa isyarat atau gerak bibir mimik. berartikulasi gitu Betul, kan. iya. Nah, disitulah akhirnya saya memberikan edukasi yang saya tahu. Oke, baik. Sampai pada akhirnya
di awal 2024 ULDPB ini mau membentuk, kan mengundang dari 4 ragam unsur disabilitas. Disabilitas mental, netra, daksa, dan tuli. Nah waktu itu Pertuni Jawa Timur diundang yang mewakili ada 2 orang teman saya, bukan saya malah. Nah saya ini awalnya pengganti, untuk menghadiri pengganti karena salah satu teman ini harus fokus dengan kuliahnya gitu kan. Kok ternyata waktu saya menggantikan hari itu langsung merapatkan membentuk ULDPB. Yang akhirnya di launching. Akhirnya jadilah dari perwakilan teman-teman netra ada saya dan Mas Dani. Jadi Dani dan Denny akhirnya gitu. Nah, di situ saya malah berpikir ini kayaknya memang saya harus terjun, bahwa disabilitas itu memang harus jadi subjek, bukan hanya objek yang sebagai penerima manfaat, sebagai pendengar saja, tapi juga harus menjadi pelaku atau sebagai peran untuk mengedukasi sesama. Betul. Nah akhirnya di launchinglah ULDPB tanggal 25 Juni 2024 dan salah satu program kerja kami yaitu sosialisasi ke SLB se-Jawa Timur dan baru terlaksana di SLB Gedangan itu bulan Januari akhir. Jadi buat saya sangat penting teman-teman disabilitas untuk mengambil peran untuk mengedukasi sesama atau mengedukasi masyarakat secara umum agar mereka tahu bahwa disabilitas itu juga mampu dan tidak ada satupun yang tertinggal. Baik, maka dari itu lahirlah ULDPB ini. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Bu Yuyun atau Pak Denny, kapan itu dibentuknya dan di mana tempatnya seperti itu Bapak ULDPB? Mungkin Bu Yuyun dulu. Ya. Waktu itu di tahun 2024 peresmian pertama kali ULDPB. Sebelumnya di 2023 itu sudah ada diskusi-diskusi gitu kan, bagaimana teman-teman tuli ini, teman-teman disabilitas ini itu berpikir terkait disabilitas dan kebencanaan. Dan peresmiannya itu di hotel apa ya namanya, lupa Bu Yuyun, hotel apa. Mulai peresmian di tahun 2024 disaksikan oleh BNPB, Kalaksa BBBD, Pak Gatot, dan sekretaris daerah. Nah, dari Ketua Siap Siaga Jawa Timur juga ikut menyaksikan. OPD terkait di Jawa Timur juga ikut menyaksikan. Jadi waktu peresmian itu banyak pihak-pihak terkait begitu. Baik. Nah, menurut Bu Yuyun, kenapa harus ada ULDPB ini? Karena ada banyak teman-teman disabilitas yang tidak tahu bagaimana cara untuk bisa menghadapi kebencanaan. Jadi kalau ada bencana seperti contoh disabilitas tuli, harus bagaimana ya kalau misal ada bencana? Banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara untuk bisa membantu atau mengkomunikasikan kalau ada orang-orang tuli yang terdampak oleh bencana. Nah, dari adanya ULD ini kita bisa mewujudkan, harapannya bisa memberikan edukasi melalui pelatihan, melalui pendataan disabilitas, juga edukasi yang lain-lainnya untuk bisa memenuhi semuanya, untuk bisa memenuhi hak-hak semua teman-teman disabilitas, dan kita juga bisa memahami bagaimana cara untuk menghadapi kebencanaan. Dan khususnya untuk disabilitas yang lainnya. Contohnya disabilitas daksa itu kan gimana caranya untuk menghadapi kebencanaan. Kalau ada ruangan yang tangga tidak ada ramnya, itu gimana cara evakuasinya? Kan bingung teman-teman yang pakai kursi roda itu bagaimana. Jadi kita tuh ada pelatihan-pelatihan terus-menerus untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi apa yang harus dibutuhkan teman disabilitas dan bagaimana akses yang mereka inginkan, seperti itu. Menurut Bu Yuyun, apa tantangan terbesar yang dihadapi teman-teman disabilitas tuli dalam kondisi bencana? Mungkin bisa dijelaskan. Selama ini
masih banyak kurangnya untuk memenuhi kebutuhan tuli. Sebetulnya tuli kalau ada bencana itu butuhnya itu sirine seperti itu. Sebab kita kan visual ya, kita memanfaatkan kemampuan visual. Jadi kalau ada bencana itu kita bisa manfaatkan hal-hal yang visual, contohnya sirine. Oh ada bencana, itu bisa notice pakai sirine di area evakuasi. Tapi pemerintah belum memberikan menyediakan seperti yang kita harapkan. Jadi kita berpikir kalau sirine itu sulit, mungkin kita bisa pakai opsi lain yaitu dengan keluarga diberikan tentang pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan bagaimana kalau ada bencana, apa yang harus disiapkan. Seperti contoh tidak harus sirine, mungkin bisa pakai bendera, kain gitu kan. Kalau ada bencana itu diberitahu bahwasanya orang tua atau bapak ibu, kakaknya bisa mengambil bendera yang ada di rumah untuk memberi ketahu bahwasanya ada bencana di keluarga yang memiliki disabilitas tuli. Jadi sampai sekarang itu banyak keluarga yang tidak tahu bahwasanya itu menjadi opsi ketika mereka menghadapi kebencanaan. Kalau kita mengandalkan sirine kan tidak mungkin ya semua rumah itu menggunakan sirine. Tapi kita bisa menggunakan opsi menggunakan bendera sebagai bentuk edukasi ke salah satu keluarga kita yang mengalami disabilitas tuli seperti Oke. itu. Kalau dari Bu Yuyun tadi teman-teman disabilitas tuli itu mengandalkan seperti bendera, seperti visual ya pokoknya divisualkan. Nah untuk Pak Denny sendiri, Iya, nah untuk teman-teman disabilitas netra netra. itu apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi teman-teman disabilitas netra dalam kondisi seperti itu? Tantangan bagi teman-teman disabilitas netra ketika Mm-mm. terjadi bencana, taruhlah banjir ya. Betul betul. Kadang masyarakat atau pihak desa atau stakeholder terkait itu sebenarnya sudah peduli kepada netra. Tapi karena mungkin belum mendapatkan edukasi yang Betul betul. tepat sehingga kadang caranya ini malah membuat teman-teman netra itu bingung. Bingung. Contohnya begini. Misalkan di ruangan ini terjadi banjir, ya kan? Terus masnya mau nolongin saya tapi tidak bisa jemput karena sudah saling terjebak air. Gitu. Iya. Nah, masnya bilangnya sini itu mana? Sini kemana? Gitu. Betul. Karena kadang kalau teman-teman tunanetra itu sudah panik, Panik. dia nggak akan mendengar itu arah. Sehingga yang harus dilakukan yang membantu adalah yang dikatakan adalah kanan, kiri, depan maupun belakang. Jadi contoh misalkan, Mas Denny awas ada banjir, tolong Mas Denny ke kiri sedikit, terus melangkah ke depan. Oke. Atau sebaliknya, Mas Denny sebelah kiri sudah air mau masuk ke dalam, tolong Mas Denny mundur terus belok ke kanan. Itu lebih memudahkan teman-teman tunanetra. Daripada berbicara sini, barat, selatan, utara maupun timur. Karena tidak semua teman netra itu paham itu. Iya betul. Termasuk saya itu buta arah kalau tidak di rumah saya sendiri. Oh, Sehingga misalkan kita lagi podcast nih sekarang di sini iya, gitu ya. Masnya bilang, Mas ini agak ke timur dikit. Timur itu mana? Saya bingung. Iya gitu. Sehingga yang paling efektif untuk teman-teman netra adalah ya tadi kanan, kiri, depan, belakang. Hindari juga untuk mengucapkan bahasa dengan jarum jam. Karena belum semua tunanetra paham itu. Betul. Jadi kalau mengedukasi itu sesederhana mungkin ketika terjadi bencana agar memudahkan mereka. Betul. Jadi kayak misalkan maju arah jarum jam 9. Kadang belum tentu mereka paham arah jarum jam 9 itu seperti apa. Wong saya saja kadang kebalik antara jarum jam 9 sama jarum jam 12. Iya. Itu tantangan terbesarnya. Oke, berarti memang ini yang perlu Sobat Jatim tahu. Betul. Bahwa ketika ya misalnya terjadi bencana yang dilakukan untuk teman-teman kita disabilitas itu ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Denny dan juga Bu Yuyun. Karena kita pertama melindungi diri sendiri dan juga jangan sampai yang teman-teman kita yang lain itu juga tidak terbantu. Nah, cara-caranya itu adalah seperti itu tadi. Betul. Ya, Pernah ada satu cerita begini. Iya, Mas. monggo. Jadi karena edukasi yang belum dapat secara tepat, mereka tujuannya melindungi, malah sama-sama jadi korban.
Oke, gimana itu, Pak? Jadi begini, teman-teman sobat Jatim kalau lagi berhubungan dengan tunanetra, usahakan ada 2 hal yang harus dilakukan. Apa? Komunikasi dan interaksi. Misalkan Mbak Bu Yuyun mau nolong saya karena keadaannya sudah darurat gitu kan. Tiba-tiba Bu Yuyun narik saya ke belakang supaya saya tidak kena reruntuhan, misalkan mau terjadi Betul. gempa gitu. Bisa jadi Bu Yuyun yang menarik saya ke belakang, niatnya Bu Yuyun nolong, saya refleks. Karena kadang ada teman-teman netra itu yang kagetan, Mas. Oh iya. Sehingga bisa jadi Bu Yuyun malah saya pukul. Hmm, Nah, niatnya baik kan padahal gitu. iya, ternyata membantu ya. Nah, tapi karena tunanetranya tadi kaget, Mm-mm. sehingga bisa jadi itu dipukul atau teriak atau apa. Akhirnya kan nggak jadi saling tolong menolong. Betul. Nah, sehingga ketika ada tunanetra itu paling tidak komunikasi dan interaksi dulu. Walaupun mungkin misalkan yang menolong adalah teman-teman tuli yang memiliki keterbatasan di cara bicara, tapi kan teman netra bakal tahu kalau dia nolong. Yang penting ada komunikasi yang disampaikan. Jangan langsung ambil, jangan langsung narik. Karena ada satu cerita begini. Waktu ada banjir di Kabupaten Pasuruan, salah satu korban banjirnya ini teman netra, Mas. Iya. Nah, ditolong sama salah satu warga, mau karena sudah panik ya, nolongnya ini langsung mau digendong. Oke. Padahal itu sama-sama laki-lakinya. Gitu. Tapi namanya teman netra tadi refleks, yang Refleks gendong ya. ya didorong, ditendang, Tendang. karena sama-sama kaget kan. Iya, nggak ada intro apa-apa. Nggak ada langsung intro apa-apa, Heeh. langsung digendong. Nah, akhirnya jatuh di genangan air. Oh. Nah, jadi awalnya mau menolong, akhirnya sama-sama jadi korban gitu. Jadi sehingga kalau misalkan ada banjir atau ada apa kepada teman-teman netra, paling tidak ngomong dulu. Mas Komunikasi Denny, lah ini dulu mau ada ya. banjir, ayo ke sini. Mm-mm. Tuh, yang penting adanya komunikasi dan interaksi gitu. Iya, yang penting ada komunikasi intro dulu lah. Betul. Jangan langsung, memang niatnya baik ya Bapak ya, untuk langsung gendong atau langsung menarik. Tapi itu Biar cepat betul. tujuannya kan, betul. Betul. Tapi kan belum tentu yang tunanetra menerima itu, gitu. Karena kaget. Ya. Betul. Nah, kita sekarang kembali ke ULDPB. Boleh. Bisa dijelaskan siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan dan anggota tim penggerak ULDPB ini? Ya, jadi selama ini yang terlibat di ULDPB itu ada 4 ragam disabilitas. Ada disabilitas mental, ada disabilitas deksa, ada disabilitas tuli, dan juga ada disabilitas netra. Selain itu juga di dalam keanggotaan kami juga melibatkan teman-teman dari instansi pemerintahan. Oke. Ada yang terlibat dari dinas sosial, bidang resos dan kebencanaan. Terus ada dari BPBD kalau tidak salah dari PK dan bidang RR. Oke. Terus dari teman-teman siap siaga sendiri, karena memang yang mendukung terbentuknya ULDPB atau Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana itu dari teman-teman siap siaga dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, kan? Dan juga kalau yang pernah saya dengar itu dari teman-teman stafnya Sekda Provinsi juga ada yang terlibat di ULDPB. Oke, berarti tidak hanya ini ya Pak ya, tidak hanya dari disabilitas. komunitas disabilitas ya, Betul. berarti ada lintas sektor juga dari pemerintah, Betul. dukungan pemerintah dan juga lain-lain. Nah, Bu Yuyun, menurut Bu Yuyun, apakah sudah cukup sinergi dengan pemerintah atau masih ada tantangan yang lain? Sudah pas, Sudah baik ya. karena selama ini saya sering ada kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan pemerintahan. Seperti forum PRB Jawa Timur, SRPB, dan banyak beberapa yang saya ikuti dalam berkolaborasi ini. Jadi saya bisa terlibat untuk bersama-sama terkait kebencanaan ini. Seperti itu. Ada apa aja layanan di ULDPB ini? Layanan yang terkait pelatihan, pendataan disabilitas, KIE, komunikasi informasi dan edukasi, kolaborasi antar sektor seperti itu, dan juga pelatihan-pelatihan di sekolah SLB untuk anak-anak di SLB. Jadi fasilitatornya langsung dari teman-teman disabilitas.
Jadi juga ada pelatihan untuk staf BPBD Oke. juga, bagaimana berinteraksi dengan disabilitas dan lain-lainnya. Berarti banyak ya yang dilakukan atau program-program ULDPB ini seperti tadi pemberian informasi, pelatihan, konseling dan lain-lain begitu ya Pak Denny? Betul, betul. Betul. Nah, selain di Jawa Timur ini, di daerah mana saja sudah membentuk ULDPB maksudnya di kabupaten kota? Pak Denny mungkin bisa. Iya, yang pasti Heeh, di daerah yang rawan terhadap bencana. oke. Dengan siap siaga, BPBD Provinsi Jawa Timur itu membentuk 5 kabupaten kota sebagai dampingan dari siap siaga yang membentuk ULDPB. Baru dimulai April sampai sekarang masih berproses. Yaitu diantaranya di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Malang, Kabupaten Malang ya, terus Sampang sama Pacitan. Dan sedikit informasi kemarin Lumajang itu sudah mendapatkan SK Bupati. Mhm. Sedangkan kalau Pasuruan memang karena masih proses, kemarin hari Jumat tanggal 13 Juni itu baru sosialisasi dengan Ibu Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Kalau Malang sejauh ini sudah terlibat banyak dengan teman-teman FPRB dan SRPB. Iya, iya. SRP dan SRPB itu tadi Pak. Betul. Baik. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi Pak. Siap. Mungkin apakah ada SOP khusus? Oh ini tadi ini ya, ada bunyi Oh iya, itu. itu bunyinya setiap jam itu lupa Oh, belum oh belum nggak apa-apa itu dimatikan. berarti memang yang dibutuhkan sehari-hari ya Bapak ya? Iya Yang di betul. Kalau supaya ada call masuk sudah tersilent, cuman jamnya lupa belum dimatikan, maaf. iya, karena itu nggak apa-apa Pak, karena itu kan juga penunjuk ya Pak ya, Betul ini jam betul. lagi Iya jam betul. berapanya. Baik, untuk Pak Denny dan Bu Mas Kurun sebelum kita akhiri saya ingin, bertanya satu hal terakhir ini. Siap. Nah, apa harapan Bu Mas Kurun dan Pak Denny ke depan untuk ULDPB ini? Baik dari sisi kebijakan, dukungan masyarakat maupun keberlanjutan programnya. Silakan Bu Yuyun Baik, dulu. silakan Bu Yuyun terlebih dahulu. Saya berharap di wilayah Provinsi Jawa Timur ini kota dan kabupaten lainnya bisa mewujudkan ULD di kota dan kabupaten. Sebab sekarang kan masih 5 kabupaten dan kota. Saya harapnya di masing-masing kabupaten kota juga bisa mewujudkan seperti yang di 5 kabupaten ini. Karena disabilitas selama ini tuh berperan sebagai objek. Kita berharapnya disabilitas bisa berperan sebagai subjek. Kita bisa berkolaborasi terkait penanggulangan bencana pada pemerintahan atau sektor-sektor di sekitarnya, seperti itu. Baik, Pak Denny silakan. Harapan saya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Bu Yuyun. Jadi harapan saya di 38 kota kabupaten itu membentuk ULDPB. Ini kan sudah 5 ya, berarti kurang 33. 33. Nah, kurang 33. Karena apa? Buat saya bencana itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Betul. Jangan karena oh tenang kota saya tidak rawan bencana. Oh tenang kabupaten saya tidak rawan bencana. Kita enggak tahu. Memang kabupaten kota kita tidak rawan bencana misalkan. Tapi bisa jadi berdampak. Kayak misalkan ada gempa di kabupaten mana. Misalkan dekat kan biasanya ada guncangan kan gitu ya. Iya, iya. Itu antisipasinya kadang biar nggak panik. Karena kadang teman-teman disabilitas itu mereka adalah cenderung panik yang utama. Karena kan mereka bingung loh ini kenapa? Ini terjadi apa ini? Iya, iya. Sehingga hadirnya ULDPB harapannya untuk mengantisipasi itu. Minimal teman-teman paham. Yang kedua keterlibatan disabilitas. Harapannya ketika ULDPB sudah terbentuk, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat mendengarkan sosialisasi, mendengarkan edukasi, tapi mereka diajak berperan semampunya mereka dengan inisiatif caranya mereka. Bagi masyarakat juga harapan saya mereka mampu dan mau melibatkan diri. Karena mampu dan mau ini kan sinkron ya. Sinkron. Karena kalau kita mau tapi tidak mampu ya sama saja. Begitupun sebaliknya kan kita. Nah, mau dan mampu melibatkan diri dalam hal apa? Dalam hal mungkin mendampingi.
Misalkan kayak teman-teman tuli kayak Bu Yuyun, mereka kan butuh juru bahasa isyarat. Terus kalau teman-teman netra butuh pendamping, misalkan mereka harus melakukan edukasi kemana. Ya walaupun memang tanpa pendamping teman-teman netra juga bisa gitu kan. Tapi paling tidak kalau emang ada yang peduli kenapa tidak Betul. gitu. Untuk lingkungan pemerintah harapan saya dukunglah ULD, apapun itu ULD-nya. Karena begini Mas, harusnya setiap lembaga pemerintahan, pendidikan, kebencanaan, lingkungan sosial, itu harusnya ada unit layanan disabilitas yang melibatkan disabilitas juga. Dan sepengetahuan kami dari teman-teman ULDPB yang pernah diskusi, itu hanya BPBD provinsi yang mampu membentuk ULDPB dan melibatkan disabilitasnya langsung. Karena kebanyakan beberapa lembaga pemerintah yang sudah membentuk ULDPB, bukan PB, ULD ya, unit ULD, layanan disabilitas. Karena kan ULD bermacam-macam. Itu masih belum menyentuh dan belum mengajak disabilitas untuk berperan. Sedangkan yang tahu kebutuhannya itu kan disabilitasnya sendiri. Betul. Gitu. Jadi harapan saya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny, Bu Siap. Mas Kurun atas waktunya yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, banyak sekali insight yang saya dapat. Pun tentunya juga Sobat Jatim mendapatkan banyak sekali pemahaman baru terkait Insya Allah. bagaimana kita mendampingi teman-teman kita yang disabilitas ini ketika terjadi bencana, dan juga untuk saudara-saudara Sobat Jatim yang mungkin ada yang disabilitas bisa bergabung ya Betul, dengan boleh. ULD Betul. PB ini, karena kan pasti banyak sekali manfaatnya, Betul. banyak sekali pelatihan-pelatihan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuyun dan juga Pak Denny. Nah, baik, sekali lagi saya terima kasih banyak Bu Mas Kurun, Pak Denny atas Sama-sama. waktunya yang telah diberikan kepada kami semua di sini. Semoga ke depan penanggulangan bencana semakin inklusif Amin. dan tidak meninggalkan siapapun. Untuk Sobat Jatim yang mendengarkan, mari kita dukung sistem yang adil bagi semua. Karena keselamatan itu adalah hak setiap warga tanpa kecuali. Baik Sobat Jatim, saya Fandi, Bu Mas Kurun dan Pak Denny dan juga Mbak Firta pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam tangguh. Sampai Salam jumpa. tangguh. Salam tangguh. Tangguh. Tangguh.